Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di hari yang bahagia ini kita semua, Bapak Ibu guru, Stendik, SDN Kembangan Selatan 01 Pagi selalu dalam naungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu guru yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini izinkan saya berbagi baik kepada Bapak Ibu semua, di mana peran kita semua sebagai pendidik untuk selalu mengedepankan kinerja kita, memajukan pendidikan Indonesia dan mendorong mengantarkan putra-putri kita, siswa-siswi SDN Kembangan Selatan 01 Pagi untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang berakhlakul karimah kelak di masa depan ketika kita sudah tiada. Karena mereka pada dasarnya adalah pewaris kita yang akan menjadi estafet kepemimpinan bangsa Indonesia. Kali ini saya memberikan judul menjadi pemimpin handal dan pembelajaran. Bapak Ibu guru yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak menutup kemungkinan apa yang kita lakukan hari ini menjadi momen terbaik, menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk bisa mawas diri dan selalu tidak henti-hentinya kita memperbaiki diri, mempelajari segala hal untuk menjadi sosok guru, menjadi sosok pemimpin yang handal. Dalam hari ini, sehubungan dengan tugas adanya observasi kepala sekolah yang dilakukan oleh pengawas, maka saya mempunyai kewajiban untuk memberikan arahan, memberikan contoh terbaik yang dapat kita gunakan, dan saya juga sudah melakukan observasi Bapak Ibu guru semua. Dalam hal ini, selama observasi dibantu oleh para waka kurikulum Bapak Supriyanto dan waka kesiswaan Ibu Fitnayanti. Semoga yang Bapak Ibu lakukan benar-benar bermanfaat dan tidak ada patah arang ketika mendapatkan saran dari kami para observer. Di sini kalau kita lihat Bapak Ibu, visi SDN Kembangan Selatan 01 terwujudnya generasi tangguh yang religius, cerdas dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dicermati dari kalimatnya bahwa visi sekolah kita yang sudah disusun oleh pendahulu kita, yaitu Kepala Sekolah Kembangan Selatan 01 Pagi dibantu dengan tim dan Bapak Ibu guru semua, menurut hemat saya ini masih sifatnya umum, belum mengerucut menuju sesuatu perubahan yang signifikan. Jadi nanti kita bersama-sama mengganti visi dari SDN Kembangan Selatan 01 ini disesuaikan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya kita beralih kepada misi SDN Kembangan Selatan 01 Pagi, di mana misi ini adalah bagaimana mewujudkan visi. Seperti yang tadi saya katakan bahwa visi SDN Kembangan Selatan 01 Pagi masih bersifat umum. Otomatis misinya pun masih bersifat mendukung ke hal yang umum. Walaupun tidak semua, nanti sekali lagi akan kita bentuk, kita susun kembali, kita evaluasi apakah visi dan misi SDN Kembangan Selatan 01 Pagi masih relevan kita gunakan di tahun ini. Bapak Ibu guru yang insyaallah muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam memimpin SDN Kembangan Selatan 01 Pagi, saya mencoba yang pertama adalah mengenal karakteristik Bapak Ibu semua. Jadi karakteristik tim, karena kita itu tim. Tanpa mengenal karakter masing-masing dari aset kepegawaian SDN Kembangan Selatan 01 Pagi, maka saya yakin di dalam pelaksanaan jika ada penugasan-penugasan, saya
sebagai kepala sekolah tidak akan mampu secara maksimal untuk memberikan tugas kepada siapapun yang sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan kompetensinya. Nah, aset kepegawaian di SDN Kembangan Selatan 01 Pagi, kepala sekolah itu alhamdulillah berpendidikan S2. Kemudian ada guru pendidik yaitu berjumlah 21 orang, di mana 5 laki-laki dan 16 perempuan itu semuanya S1. Untuk tenaga kependidikan, 2 perempuan itu lulusan S1 tetapi bekerja sebagai atau tupoksinya atau job desk-nya sebagai operator. Sedangkan 1 operator berpendidikan SLTA. Untuk tenaga kependidikan di bidang kebersihan itu honorer berpendidikan SLTA, dan yang sudah KKI berpendidikan juga SLTA. Masing-masing ini adalah aset yang patut kita syukuri, karena dengan kekuatan ini SDN Kembangan Selatan 01 Pagi saya yakin bisa jauh lebih baik. Kemudian dalam mengenali karakteristik tim, saya bagikan beberapa kelompok di mana kemampuan bahasa Inggris yang saya pantau. Kemampuan bahasa Inggris, ada 4 guru yang kompetensi bahasa Inggris sebanyak 4 orang. Itu lulusan S1 walaupun mereka di dalam job desk-nya sebagai guru kelas. Ini sungguh luar biasa di sebuah sekolah negeri punya aset 4 guru berpendidikan bahasa Inggris. Nah, 4 aset ini akan kita berdayakan nanti insya Allah. Dengan kemampuan mereka ini kita gunakan untuk majukan Kembangan Selatan 01 Pagi di dalam kemampuan siswa-siswinya bahasa Inggris. Kemudian di bidang kepramukaan ada 2 orang guru laki-laki yang sudah KMD, yang 1 KMD, yang 1 KML. Dan salah satu guru itu juga aktif sampai sekarang ini. Kemudian guru penggerak, alhamdulillah ada 2 guru penggerak di SDN Kembangan Selatan 01 Pagi, semuanya perempuan, yaitu angkatan 8 1 orang, angkatan 9 1 orang. Kemudian di bidang IT ada 13 orang guru dan tendik yang menguasai IT. Artinya tidak gaptek, dan ada 1 guru juga yang memang sudah benar-benar mahir. Dia juga seorang bisa dikatakan YouTuber ya. Kemudian di bidang agama alhamdulillah ada 5 orang yang menguasai bidang religius agama Islam, yang walaupun mereka ini bukan seorang ustadz atau seorang guru PAI, tetapi di dalam penguasaan keagamaan luar biasa. Kemudian untuk tenaga kependidikan yaitu penjaga sekolah dan tenaga kebersihan itu punya ilmu terapan di bidang terapan, keterampilan terapan. Ada yang mampu bisa ngelas, kemudian juga beliau dulu bekerja di bidang transportasi, kemudian ada juga yang mampu di bidang pertukangan, ada juga 1 orang yang mampu di bidang pertamanan dan melukis. Ini aset yang luar biasa. Nah, ini adalah tim memang tidak lengkap karena ada beberapa guru yang masih menyambut tamu ketika berfoto ini. Tapi dengan tim ini saya yakin Kembangan Selatan 01 Pagi bisa berjaya di dalam mensukseskan pendidikan di Indonesia. Kemudian kalau kita lihat peran kepala sekolah sebagai kepemimpinan pembelajaran, ada 2 peran kepala sekolah yang signifikan. Yang pertama, pemimpin transaksional. Apa itu? Yaitu seorang pemimpin bertindak sebagai sumber inisiasi dan inspirasi dengan mendayagunakan penghargaan dan sanksi untuk meningkatkan motivasi guru dan tendik agar mencapai tujuan yang lebih bernilai. Jadi seorang kepala sekolah, seorang pemimpin itu harus punya inisiatif tinggi, punya inspirasi. Kemudian segala inisiatif dan inspirasi itu diberdayakan.
ya, memberikan penghargaan bagi guru yang memang berprestasi, memberikan sanksi, peringatan bagi mereka yang tidak sesuai dengan tupoksinya atau melanggar kedisiplinan. Dan ingat, seorang kepala sekolah mampu memotivasi guru dan tenaga pendidikan untuk tujuan yang lebih bernilai. Jika peran ini terlaksana dengan baik, maka peran sebagai pemimpin transformasional dalam mengembangkan pengaruh melalui komunikasi dan interaksi dengan guru dan tendik sehingga kedua pihak berinisiatif meningkatkan motivasi dan moral dalam kesatuan gerak organisasi untuk meraih tujuan yang lebih baik tidak mungkin tidak akan tercapai. Jadi dalam pengembangan seorang pendidik dan tenaga kependidikan harus ada peran signifikan dari kepala sekolahnya. Kepala sekolah tidak boleh masak bodoh, kepala sekolah tidak boleh selalu main tunjuk terhadap tugas yang memang harus diselesaikan, dilimpahkan ke orang lain atau kepada operator dalam hal ini, maka lambat laun peran kepala sekolah yang seperti itu akan tumpul, terkikis. Kemudian kalau kita lihat di Kembangan Selatan 01 pagi ini ada beberapa eskul yang luar biasa. Yang pertama pramuka, ini dilaksanakan secara sistem peminatan, kemudian pencak silat, paskibra, tari, melukis, hadroh, marawis. Ini adalah ekstrakurikuler yang sudah lama ada. Kemudian insya Allah di tahun 2025 akan kami anggarkan untuk ekstrakurikuler pantomim dan English Club. Kenapa pantomim dan English Club ini kita akan adakan? Karena dua bidang ini yang jarang sekali diminati, bahkan diikuti oleh sekolah-sekolah negeri untuk kegiatan, menurut saya ada kegiatan yang benar-benar bergengsi. Seperti yang tadi kita kemukakan bahwa ada 4 orang guru mampu berbahasa Inggris, tetapi sekolahnya tidak mengirim untuk menjadi duta dari SDN Kembangan Selatan 01. Nah insya Allah kedepannya Kembangan Selatan 01 pagi harus andil dan ikut berperan. Nah ini kepemimpinan belajar ya, seperti biasa merupakan proses integrasi, membimbing pendidik, tenaga pendidikan seperti yang sudah saya kemukakan tadi. Bapak Ibu Guru, untuk target perilaku observasi berdasarkan nilai rapot mutu sekolah SDN Kembangan Selatan 01 pagi, dalam observasi saya memilih 2, yaitu kepala sekolah menunjukkan dokumentasi praktik baik. Nah ini saya berbagi ilmu kepada Bapak Ibu Guru semua. Kemudian kepala sekolah menyampaikan informasi dengan tepat, mudah dan dipahami. Insya Allah segala sesuatu informasi selalu saya lakukan dan saya berikan secepatnya kepada Bapak Ibu. Di antaranya adalah pemahaman tentang rapot mutu ini. Selanjutnya adalah upaya yang dilakukan. Nah, upaya yang dilakukan sesuai dengan pilihan observasi. Yang pertama, saya membawa KSP tahun 2024-2025. Sudah ditandatangani oleh pengawas. Kemudian dokumen perilaku kinerja, yaitu hasil perilaku kinerja yang dilakukan observasi di bulan selama periode Agustus sampai September kemarin. Kemudian lembar observasi semuanya sudah print out. Selanjutnya upaya yang perlu dilakukan pra-observasi, yaitu setelah pra-observasi saya melakukan observasi pengamatan terhadap kinerja Bapak Ibu Guru semua. Mungkin Bapak Ibu Guru tidak paham, tidak tahu bahwa saya selama Bapak Ibu kerja, saya melihat, sedikit memahami dan sedikit melihat kinerja Bapak Ibu Guru di kelas, perlakuan Bapak Ibu Guru terhadap murid-murid kita. Kedua, melakukan komunikasi, yaitu komunikasi personal dan komunikasi secara menyeluruh. Yang secara menyeluruh itu ada terjadwal sebulan sekali. Kemudian memahami konteks dan tujuan. Jadi kita harus pahami konteks dan tujuan observasi itu apa saja yang harus dilakukan, dan memahami tujuan-tujuan dari setiap apa yang kita lakukan. Kemudian mempelajari visi, misi, dan tujuan sekolah. Ini kita bisa baca di KSP 2024-2025.
Kemudian mengumpulkan dan menganalisa data, yaitu berarti salah satunya adalah membaca rapot mutu sekolah SDN Kembangan Selatan 01 pagi, dan selanjutnya memahami konteks serta tujuan presentasi. Nah ini Bapak Ibu, nilai rapot mutu sekolah kita. Ternyata rapot mutu sekolah kita dari 6 dimensi ini untuk kompetensi literasi nilainya capaiannya 13,33%, naik ya dari tahun 2023. Kemudian kemampuan numerasi juga naik 20% dari tahun 2023, tetapi sangat disayangkan pada karakter itu justru turun 2,3% di tahun 2023, itu dari tahun 2023. Kemudian untuk iklim keamanan satuan pendidikan ini turun 4,72%, iklim kebinekaan turun 1,24%, iklim kualitas pembelajaran turun 7,92%. Kita lihat capaiannya apa. Ternyata kalau kita detail, kita telisik, arti capaian ini karakter tahun ini 57,96%, turun 2,3% dari tahun 2023, yaitu yang tadinya 60,26% turun menjadi 57,96%. Nah ini Bapak Ibu akar permasalahannya. Akar permasalahannya karakter kenapa turun? Ada untuk bernalar kritis itu cuma punya skor 50,4%. Kreativitas 53%. Kemandirian 55,35% dan gotong royong 59,8%. Nah ini Bapak Ibu, untuk nalar kritis capaiannya 50,4%, turun 9,04% dari tahun 2023 yang seyogianya 59,44%, turun menjadi 50,4%. Capaian indikatornya apa? Komposit nilai karakter peserta didik berdasarkan nilai penelusuran informasi, analisis dan evaluasi informasi, serta refleksi etis dalam pengambil keputusan itu sangat rendah. Kita lanjut. Ini detail kreativitas. Detail kreativitas yang seyogianya tahun 2023 52,60%, turun menjadi 53,00%, turun menjadi 53,30%, jadi turunnya 0,35%. Capaian indikator yang diharapkan bahwa nilai karakter peserta didik berdasarkan nilai senang, berpikir, berbeda, menerapkan ide baru dalam memecahkan masalah dan membuat karya-karya baru masih rendah. Kemudian detail gotong royong seyogianya tahun 2023 62,43%, turun menjadi 59,08% atau turun 3,35%. Nah, untuk membenahi itu Bapak Ibu, kita bisa masuk belajar melalui PMM, yaitu dengan bagian jendela inspirasi. Ada inspirasi 1, inspirasi 2, inspirasi 3 untuk pada karakter. Nanti di setiap inspirasi itu ada diklat, ada modul yang harus kita pelajari. Mohon kiranya Bapak Ibu nanti setelah berbagi praktek baik ini, Bapak Ibu mencoba lebih aktif di PMM sehingga akan mempengaruhi nilai mutu pendidikan, mutu rapot pendidikan sekolah kita, yaitu SDN Kembangan Selatan 01 pagi. Nah ini metode perubahan karakter di SDN Kembangan Selatan 01 pagi. Seorang pemimpin pembelajaran itu harus berbuat langsung Bapak Ibu, jangan banyak teori. Artinya kalau memang Bapak Ibu ingin mengajarkan sesuatu, ya Bapak Ibu sendiri juga harus turun. Kegiatan P5, Bapak Ibu jangan cuma teori bahwa P5 harus begini-begini, tapi Bapak Ibu sendiri tidak mau, takut bahwa Bapak Ibu kena tanah tangannya. Bapak Ibu takut basah, padahal Bapak Ibu akan mengajarkan wudhu. Jadi Bapak Ibu berbuat langsung. Kemudian lakukan berulang-ulang supaya putra-putri kita, anak-anak kita itu benar-benar kuat memori apa yang sudah dilakukan. Kalau tidak diulang-ulang juga akan lupa. Kemudian mohon kiranya dibimbing dan direfleksi. Ketika ada melakukan sebuah bimbingan, maka direfleksi.
direfleksi. Mereka daya tangkap sampai apa? Jangan-jangan ketika Bapak Ibu mengajarkan 1 sampai 10, direfleksi. Apa yang kalian dapatkan? Hasil dari pembelajaran itu apa? Ada yang menangkap 1 sampai 10, ada juga yang baru menangkap 1 sampai 5. Nah, itu jadi bahan refleksi renungan kita bahwa ternyata kemampuan masing-masing siswa berbeda-beda. Kemudian di dalam perubahan karakter kita lakukan dengan cara menarik dan menyenangkan. Jangan memaksakan. Jangan benar-benar menjadi seorang yang memaksakan, tetapi pelan tapi pasti perubahan karakter akan kita dapatkan jika kita juga menghargai sesama, kita bersifat terbuka, ulas asih tanpa pilih kasih, dan mendengar, menganalisa, bertindak sesuai prosedur. Jadi setiap ada informasi, aduan dari murid, Bapak Ibu mohon kiranya mendengar dulu. Dengarkan keluhan wali murid, dengarkan keluhan murid-murid kita. Kemudian Bapak Ibu analisa. Ketika Bapak Ibu mendengar itu jangan cuma mendengar tapi dicatat. Dilaporkan tanggal berapa, pada hari apa, kemudian di mana tempatnya, kejadian apa, dan dianalisa. Dengan menganalisa, Bapak Ibu tidak salah ambil keputusan, tidak salah bertindak. Maka lakukan tindakan sesuai prosedur tanpa menyakiti perasaan siapapun juga. Kemudian bukti nyata dalam kinerja. Bukti nyata dalam kinerja itu yang pertama, Bapak Ibu harus menjadi tauladan. Tauladan bagi siapa? Tauladan bagi murid-murid Bapak Ibu. Kalau kepala sekolah berarti tauladan bagi guru-gurunya. Kemudian mengadakan pembiasaan. Nah, di lapangan seperti yang kita lakukan Bapak Ibu, kita sudah melakukan pembiasaan ya. Ya, masih banyak kekurangan, wajar namanya proses untuk menjadi lebih baik itu kita memang ada kekurangannya. Memang berat ketika mengubah sesuatu yang tidak biasa menjadi biasa. Bisa karena biasa, kata Bu Sri di dalam upacara itu ya pernah mengatakan bisa karena biasa. Nah, mohon Bapak Ibu, segala sesuatu yang baik itu dibiasakan. Biasakan pakai name tag, nah itu. Alasannya apa? Lupa. Nah, bagaimana biar nggak lupa? Ya diletakkan di tempat yang benar. Biasakan pakai sepatu kerja, bukan sepatu sport. Coba bayangkan Bapak Ibu, bajunya PDH, sepatunya sepatu olahraga. Bahasanya kan nggak enak dipandang mata gitu. Ya. Yang satu pakai ikat pinggang, yang satu tidak. Alasan apapun, jangan jadikan kesalahan menjadi suatu alasan untuk membenarkan, menyelamatkan Bapak Ibu sendiri. Ya. Kemudian melakukan bimbingan menyeluruh dan individu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melakukan bimbingan menyeluruh, maka juga kadang-kadang kita perlu melakukan bimbingan secara individu. Ya, sebagai kepala sekolah juga sama. Kemudian motivasi pendidik dan teknik ini tugas kepala sekolah seperti itu. Bukan menghancurkan. Ya, peserta didik juga dimotivasi berkala. Kesempatan itu terjadwal. Kalau di Kembangan Selatan 01 pagi terjadwal, maka Bapak Ibu guru pun ada jadwal untuk menjadi pembina upacara, ada jadwal untuk menjadi penyambut putra-putri kita ketika pagi. Kemudian membentuk tim kenyamanan sekolah. Tim kenyamanan sekolah itu adalah sebuah metode di mana para caraka bersatu untuk mengatur alur kedatangan putra-putri kita, motor yang datang, dan membantu putra-putri kita untuk menyeberang di jalur depan ya, jalur utama Kembangan. Kemudian mensupport program baik secara berkelanjutan. Nah, dalam hal ini kepala sekolah yang baru harus mensupport kegiatan yang baik. Jangan sampai sesuatu yang baik dihilangkan dengan alasan apapun, dalihnya apapun. Ya. Banyak sekali kejadian seperti itu. Jadi kepala sekolah kemudian menghilangkan sesuatu yang sudah baik, bukannya mendukung malah menghancurkan. Kemudian ini strategi pembelajaran saja ya, sekedar penambahan saja. Ada metode, kemudian pendekatan dan teknik. Nah, ini Bapak Ibu, ada dokumen yang bisa kita lihat semua bersama-sama bahwa dokumen ini adalah Bapak Ibu guru SDN Kembangan Selatan 01 pagi menyambut putra-putri siswa-siswi itu dengan senyuman. Ini adalah guru piket. Tetapi yang tidak piket pun mohon kiranya sadar dan ikhlas untuk membantu. Jangan beranggapan ini bukan piket saya,
terus Bapak Ibu santai, masa bodoh. Ketika nanti ada hal-hal yang negatif, baru Bapak Ibu mengatakan atau mencoba menghindar dari hal-hal itu. Ini adalah sikap yang tidak bagus. Jelas ya, nanti mohon kiranya jangan tergantung kepada guru piket. Tapi jika Bapak Ibu datang pagi ingin menjadi toladan, apalagi seorang muslim, ya silakan saja. Malah saya senang sekali. Kemudian melakukan pembiasaan bersama di alam terbuka. Ini metode kepramukaan. Ya, belajar sambil melakukan di alam terbuka. Lihat Bapak Ibu, di dada guru-guru Kembangan Selatan 01 pagi sudah mulai rapi, sudah nemteknya pakai semua. Ya. Walaupun masih ada ya, itu ada karena ya tadi seperti yang kita jelaskan tadi ya, bahwa mungkin lupa naruhnya. Sepatunya pun udah sepatu kerja ya, bukan sepatu olahraga. Kemudian ini yang di bawah itu ada yang pakai baju olahraga, itu pembiasaan pada hari Selasa, yaitu pas 6 ceria. Untuk yang sebelah kiri itu pembiasaan pakai baju batik, itu pada zikir, yaitu pada hari Jumat. Nah ini bukti peran kepala sekolah di SDN Kembangan Selatan Kota Pagi, ada namanya yang tadi apa? Bimbingan secara individu ya, dan bimbingan secara menyeluruh. Nah ini adalah komunikasi dengan beberapa guru. Kalau yang sebelah kanan itu fit and proper test, menyaring calon waka kesiswaan. Sedangkan yang sebelah kiri itu adalah tayangan di mana kepala sekolah berdialog dengan waka kurikulum, membahas tentang beberapa hal yang akan dilakukan. Jadi waka kurikulum itu sebenarnya pekerjaannya banyak ya. Tetapi mohon kiranya para waka jangan mengandalkan saja bahwa yang berperan itu waka kesiswaan, tetapi waka kurikulum pun harus berperan. Maka pelajari dan pahami sebenarnya tugas waka kurikulum itu apa. Sudah pernah saya sampaikan di dalam pertemuan menyeluruh ya, tugas waka kurikulum. Kemudian di bawah itu adalah bimbingan personal, dibentuk tim mengenai kedisiplinan pegawai. Nah di dalam pembentukan ini tentu ada SK ya, SK yang memang harus ada, tidak asal tunjuk, sebagai bentuk pertanggungjawaban kedinasan. Kemudian yang ini, yang bawah ini tim kenyamanan sekolah, saya sebut TKS, tim kenyamanan sekolah, yang seperti saya sebutkan bahwa para caraka membantu menyeberangkan murid. Kemudian di sini ada Masdar, itu Mas Daryono itu membantu pengaturan lalu lintas motor yang berputar di depan area ketika sudah menurunkan putra-putrinya. Kemudian itu di jalan yang pertama itu ada Pak Artana, yang sebelahnya lagi itu ada Pak Jaka atau Bang Jaka. Nah, ini mensupport baik berkelanjutan yang saya sampaikan tadi. Ada kegiatan Mijel. Dengan Mijel ini adalah berarti menunjukkan bahwa SDN Kembangan Selatan 01 benar-benar peduli terhadap lingkungan. Bukan hanya teori tapi benar-benar dilakukan. Kemudian yang ini adalah berbagai macam ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikuler ada pramuka, nari, marawi, silat dan sebagainya. Mudah-mudahan di tahun 2025 terprogram kegiatan English Club dan pantomim. Juga ada kegiatan lagi yang memang butuh diskusi dulu. Nah ini Bapak Ibu beberapa pembelajaran ya, jenis pembelajaran untuk Bapak Ibu bisa pelajari nanti. Ini pertandingan metode. Bapak Ibu bisa menggunakan metode-metode dalam pembelajaran. Jangan ingat Bapak Ibu, kurikulum kita itu kurikulum merdeka, bukan kurikulum 13. Banyak dari Bapak Ibu kurikulumnya merdeka tapi pembelajarannya kurikulum 13, konvensional yang digunakan. Jadi siswa nyate terus. Itu kurikulum 13. Ya. Walaupun kurikulum merdeka, mohon kiranya Bapak Ibu mengedepankan ilmu pengetahuannya juga. Jangan cuma praktek tetapi ilmu pengetahuan tidak ada. Di beberapa media sosial itu para siswa SMA saja tidak tahu Pancasila. Para siswa SMA saja tidak tahu apa itu Teluk. Tidak tahu itu ibu kota setiap provinsi. Nah, mohon kiranya Bapak Ibu juga bisa memberikan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya pengetahuan umum, sehingga putra-putri kita ketika lulus menjadi pribadi-pribadi yang mencintai
negaranya dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh. Ya, ada metode struktur learning, experiential learning, active learning, yaitu pembelajaran terstruktur, pengalaman, dan menekankan pada keaktifan. Mudah-mudahan dengan penjelasan berbagi peran baik ini, Bapak Ibu bisa melakukan yang terbaik sesuai dengan harapan, sesuai dengan tupoksi kita. Ingat Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin melihat Indonesia jaya dan sukses untuk generasi kita, dimulai dari sekarang. Jangan menunggu besok atau nanti. Ini saja salam dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Fusikum wa nafsim bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.